belajar seperti Daud. Daud selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kiranya kita juga demikian, selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Sederhana sebenarnya kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tengok ke bawah, ketika Bapak Ibu melihat Bapak Ibu masih bisa berpakaian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena di tempat lain ada orang yang pakaian saja tidak punya. Nah, kita patut belajar seperti Daud, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di hari yang Tuhan kembali anugerahkan untuk kita lewati bersama. Saya akan sharing firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Sekali lagi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat ada dua poin. Dua poin ini sekaligus menjadi komitmen dari Daud kepada Tuhan. Yang pertama, atau poin yang pertama adalah bagi Daud selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Di ayat ini tadi diawali dengan kalimat, aku hendak bersyukur kepadamu. Ada kata hendak. Dan kita tahu, sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Jadi bukan hanya sempurna secara fisik, tetapi juga disertai dengan kehendak bebas. Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah, dalam konteks ini, kita melihat bahwa Daud, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada dia, dia pergunakan, dia pakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kehendaknya yang dia inginkan, yang dia rindukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Jadi bagi Daud, selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Dan kita tahu, hal yang melatar belakangi Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ini, Mazmur 138 ini ada 8 ayat. Itu adalah, atau hal yang melatar belakangi Mazmur 138 ini adalah peristiwa di mana ketika setelah Daud dinobatkan atau setelah Daud diurapi, setelah Daud dilantik menjadi raja, tidak lama setelah dia dilantik menjadi raja, orang-orang Filistin atau bangsa Filistin menyerang mereka. Bangsa Filistin ingin berperang dengan Daud beserta tentaranya. Nah, dan kita tahu juga ketika Daud mengalami keterdesakan seperti itu, mengalami tekanan seperti itu, dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Tetapi pada saat itu Tuhan menjawab, majulah, karena aku akan berperang ganti kamu. Nah, kemudian singkatnya, dan kita tahu peristiwa ini terjadi di peristiwa Refaim maupun juga Baal Perasim. Pada saat itu Daud beserta pengikut-pengikutnya mengalahkan orang-orang Filistin yang berperang dengan mereka pada saat itu. Dan setelah peristiwa itu, peristiwa kemenangan yang dialami oleh Daud dan orang-orangnya pada saat itu, salah satu bentuk ucapan syukur yang dinaikkan oleh Daud, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-138 ini. Dia katakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ketika Daud dalam keadaan tertekan, ketika Daud dalam keadaan terdesak, dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga setelah dia mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan,
dia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini sekaligus menjadi komitmen Daud bahwa dia hendak bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika dia bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi dia katakan dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatinya. Kata dengan segenap hatiku ini merupakan atau pertanda bahwa dia sungguh-sungguh ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dengan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap tenaganya, dia bersyukur kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, ketika itu Daud bersyukur secara all out kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang hanya bersyukur ketika kita berada dalam situasi yang menyenangkan, berada dalam keadaan yang nyaman? Atau apakah kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita dilimpahi dengan berkat, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja? Tetapi ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Belajar seperti Daud. Daud selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kiranya kita juga demikian. Selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Sederhana sebenarnya kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tengok ke bawah. Ketika Bapak Ibu melihat Bapak Ibu masih bisa berpakaian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena di tempat lain ada orang yang pakaian saja tidak punya. Nah, kita patut belajar seperti Daud, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Kemudian poin yang kedua, dan poin yang kedua ini juga merupakan komitmen daripada Daud kepada Tuhan. Bagi Daud selalu ada alasan untuk mengakui kebesaran Tuhan melalui nyanyian pujian. Kalau tadi yang pertama, bagi Daud selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Dan yang kedua, bagi Daud selalu ada alasan untuk mengakui kebesaran Tuhan melalui nyanyian pujian. Kalau dalam ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan bagian B-nya, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Kata bermazmur di sini erat kaitannya dengan nyanyian pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan Daud berkata bahwa di hadapan para Allah, dia hendak bermazmur bagi Tuhan. Ketika Daud bermazmur, menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, dia mengakui kebesaran Tuhan, dia mengakui kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dengan tidak malu-malu, dengan tidak ada rasa sungkan, dengan kalau kita sejajarkan dengan poin yang pertama, dengan all out dia memuji Tuhan, dengan all out dia mengakui kebesaran Tuhan. Kata para Allah yang kita sudah baca tadi, ada penafsir yang mengatakan kata para Allah ini merupakan para penguasa, orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang ternama. Tetapi ada juga orang yang menafsirkan para Allah ini adalah malaikat. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bahwa Daud ingin menyampaikan bahwa dia mau bermazmur kepada Tuhan di hadapan siapapun, baik itu penguasa, orang hebat, dan lain sebagainya, dengan tidak malu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita belajar dari Daud, pribadi Daud yang luar biasa, yang punya komitmen. Melalui ayat ini kita bisa lihat dua komitmen dari Daud. Bagi dia selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, dan bagi dia selalu ada alasan untuk mengakui kebesaran Tuhan melalui nyanyian pujian. Mari kita warnai hari-hari kita dengan selalu bersyukur pada Tuhan dan mengakui kebesarannya, mengakui kebaikannya di sepanjang hidup kita dalam keadaan apapun. Ketika kita sakit, kita menjadi pribadi yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sehat, kita juga menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan dengan tidak sungkan untuk mengakui kebesarannya. Karena memang dia Allah yang besar dan juga dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan
lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.